ciri orang yang hatinya keras, ciri hatinya mati, tidak memberikan pengaruh kepada dia mau'idhah yang dia dapatkan. Nasihat yang dia dapatkan itu tidak memberikan pengaruh di dalam kehidupannya, seperti masuk ke kuping kanan, keluar ke kuping kiri. Bahkan dia tidak senang dengan nasihat, tidak senang dengan mau'idhah yang disampaikan kepada dia. Itu ciri hatinya mati, itu ciri hatinya keras. Wala yaruqu wala yalinu inda dzikril maut. Dan ciri orang yang punya hati yang keras, hati yang mati, tidak menjadi lembut, tidak menjadi tersentuh hatinya di saat mengingat kematian. Mengingat kematian, melihat orang meninggal, tidak tersentuh, sehingga tidak teringat, ya Allah saya akan meninggal, kalaupun saya juga akan dimasukkan ke dalam kuburan. Wal wa'di wal wa'id. Dan juga tidak tersentuh hatinya di saat membahas tentang janji Allah, tidak tersentuh hatinya di saat membahas ancaman Allah. Ketika membahas tentang surga, hatinya tidak tersentuh ingin mendapatkan surga. Di saat membahas neraka, hatinya tidak tersentuh untuk selamat dari neraka. Maka itu tanda orang yang punya hati tersebut sedang keras, sedang mati hatinya. Wa ahwalil akhirah, atau sedang membahas tentang keadaan akhirat, membahas tentang bagaimana seramnya di mahsyar, bagaimana susahnya ketika melewati sirat, maka bagaimana beratnya saat ditimbang amal kita. Mizan itu, timbangan yang ada di hari kiamat, memang ada beberapa pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ada dua bagian timbangan di hari kiamat. Bentuk timbangan yang ada di timbangan di hari kiamat itu pernah diminta oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini disebutkan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah Al-Imam Al-Jardani Al-Dimyati. Beliau menceritakan di situ Nabi Daud alaihissalam meminta kepada Allah untuk diperlihatkan bentuk mizan, bagian daripada mizan yang ada di hari kiamat. Saat Allah mengizinkan, diperlihatkan oleh Allah. Ketika Nabi Daud melihat, di situ Nabi Daud jatuh pingsan. Berarti sesuatu yang dilihat ini hal yang di luar kemampuan manusia. Sehingga Nabi Daud saat siuman dari pingsannya, sadar dari pingsan, berkata, "Ya Rabb, man yakdir ayyamlu ahadil qiflah bil hasanat." Ya Allah, siapa yang mampu dari hambamu memenuhi bagian timbangan ini dengan kebaikan-kebaikan? Karena luasnya itu timbangan seperti al-masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Tingginya minas sama ilal ardi, dari langit ke bumi. Siapa yang mampu memenuhi bagian tersebut dengan kebaikan-kebaikan? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Daud, "Wahai Daud, akan terpenuhi bagian ini dengan kebaikan di saat hambaku sudah mendapatkan ridhonya aku." Maka disitulah penting kita selalu mencari ridhonya Allah, karena ridhonya Allah itulah yang membantu di hari kiamat saat ditimbang amal kita akan menjadi terpenuhi. Nah, orang yang tidak tersentuh hatinya saat membahas tentang keadaan hari kiamat, maka itu hatinya masih ada keras, hatinya masih mati, yang harus dia perbaiki, yang harus dia obati, yang harus dia bersihkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ab'adul asya minallahi ta'ala." Paling jauhnya sesuatu yang ada di atas dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala, al-qalbul qasi, hati yang keras. Jadi orang yang punya hati yang keras itu orang menjadi paling jauh kepada Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan Allah, jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala.